Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak karena sudah menghadiri, eee, ceramah malam kali ini. Nah, pada ceramah kali ini saya akan membawakan tema Syariah Islam bagian satu. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rani Cahayatu Mukaromah dengan NIM 2250803011111006 dari kelas H1M Prodi Teknologi Hasil Perikanan, Manajemen Sumber Daya jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Nah, sebelum memasuki inti ceramah kali ini, saya akan menjelaskan hukum Islam terlebih dahulu. Hukum Islam merupakan bagian terpenting dari ajaran Islam setelah akidah. Dalam Islam, ada 3 ajaran pokok, ajaran inti, yakni akidah, sistem keyakinan atau kepercayaan atau tata credo, syariah, hukum dan peraturan atau tata ritus, dan yang terakhir ada akhlak, perilaku baik dan buruk atau tata aturan. Ajaran tentang syariah inilah yang dalam konteks bahasa Indonesia dikenal dengan istilah hukum Islam. Lanjut. Nah, di sini tidak ada eksistensi akidah tanpa eksistensi syariah dan tidak ada kegemilangan syariah tanpa bernaung di bawah akidah. Barang siapa mengambil akidah tanpa mengambil syariat atau mengambil syariat tanpa mengambil akidah, maka dia bukan muslim di sisi Allah. Nah, apa sih itu syariah? Pasti ini menjadi pertanyaan sekali bagi teman-teman sekalian. Nah, syariah itu dalam Al-Quran, istilah syariah setara dengan istilah amal soleh. Bagaimana akidah setara dengan istilah makna iman? Jika di Al-Quran ada perintah beriman dan beramal soleh, maka maknanya adalah perintah untuk memegang akidah Islam dan perintah untuk menjalankan syariat Islam. Dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 17-108 yang berbunyi, Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulu. Khalidina fiha layabghuna anha hiwala. Yang artinya, orang-orang beriman dan beramal soleh itu sungguh benar-benar akan mendapat surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya dan tak ingin beralih darinya. Lanjut ke definisi syariah. Nah, syariat Islam berasal dari kata asy-syariah atau al-syurah atau al-masyro'ah. Secara bahasa adalah tempat yang didatangi. Bisa ditemukan definisi seperti itu dalam kitab Tahata. Di antaranya adalah kitab Lisanul Arab, kitab At-Timah bin Murrah, kitab Nihaya. Syariah yang berasal dari kata syariah bermakna meminum air secara langsung dengan mulut dari tempat air yang tidak pernah habis airnya, yang mana tempat air tersebut sudah jelas atau tidak samar. Nah, definisi syariah menurut Mahmud dalam kitab Al-Islam Aqidah wa Syariah halaman 10 adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh Allah atau dibuatkan dasar-dasarnya agar manusia bisa mengatur hubungannya dengan Tuhannya, dengan saudaranya, sesama muslim, dengan sesama manusia, dengan alam dan tumbuhan. Definisi syariah dari pengarang Al-Naibul Fuqaha mengutip dari kitab Al-Duha, Masya Allah wa subhanalli ta'ala, yaitu sesuatu yang diisyaratkan Allah kepada hambanya, yakni berupa agama. Menurut Rawat Al-Aqzi dalam buku Mu'jamunufatul Fuqaha,
menerangkan hukum-hukum praktis. Syariah adalah hukum-hukum yang bersifat praktis dalam agama. Nah, di sini saya ingin menjelaskan perbedaan syariah dengan din dan millah. Yang pertama, syariah terlebih dahulu. Syariat itu tekanannya pada makna jalan, di mana syariat itu memberi jalan yang ditempuh oleh pemeluk agama untuk Allah. Nah, yang kedua ada din. Din itu tekanannya pada unsur atau yaitu kata-kata. Yang ketiga ada milah. Milah ini mirip dengan syariat dari sisi kumpulan-kumpulan aturan dan ajaran. Akan tetapi, tekanan pada maknanya adalah sisi kontinuitas dari pemeluk agama untuk menjalankan. Nah, kedudukan syariat dalam Islam dinyatakan oleh Allah dalam Quran surat Al-Hujurat dan An-Nisa ayat 123 sampai 124 itu, siapa yang mengambil akidah tapi tidak mengenal syariat atau hanya mengambil syariat tapi tidak mengenal akidah dalam Islam, maka dia bukan muslim di sisi Allah. Semua manusia sama di depan syariat atau tidak membeda-bedakan. Nah, derajat kita di mata Allah itu tergantung pada kekuatan iman dan kekuatan konsistensi dalam menjalankan syariat atau bisa disebut dengan ketakwaan. Nah, Islam sebagai agama tidak hanya berisi kepercayaan ataupun akidah ya. Tidak hanya mengajari bagaimana meyakini sesuatu, tetapi juga mengajarkan serta mengatur syariat dan mengajarkan manusia bagaimana cara hidup di dunia. Kepercayaan sama dengan akidah. Sementara aturan untuk mengarahkan hidup di dunia disebut dengan syariat. Maka, syariat adalah bagian penting dalam Islam yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam. Akidah adalah fondasi, sementara syariat adalah bangunannya. Akidah adalah motivasi terkuat dari pelaksanaan syariat. Akidah dan syariat tidak bisa dipisahkan dari ajaran Islam. Selanjutnya ada perincian syariah Islam. Nah, syariat Islam itu jumlahnya cukup banyak. Dari sekian banyak peraturan dan hukum-hukum dalam syariat, semua intinya bisa dibagi menjadi dua macam saja. Yang pertama ada peraturan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus menjadi bukti kejujuran iman yang disebut sebagai ibadah. Nah, contohnya adalah sholat, puasa, zakat, dan haji yang kemudian lebih dikenal dengan rukun Islam. Ibadah benar-benar penting karena merupakan upaya pembersihan hati pemeluknya, penyucian jiwa, sekaligus media membangkitkan motivasi diawasi oleh Allah terus-menerus yang membuat kita kuat menjalankan semua perintah-perintahnya. Dengan ibadah, orang akan kuat dalam menjalankan syariat yang lain. Yang kedua, ada peraturan-peraturan yang dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah bahaya bagi mereka, baik hubungannya dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain, yang mencangkup peraturan-peraturan hukum keluarga, hukum khitbah, hukum talak, hukum nikah, dan hukum waris. Nah, menurut pengarang kitab An-Nisful Fuqaha, syariat terbagi menjadi 4. Nah, yang pertama ada ibadah. Menurut istilah, ibadah adalah ketundukan kepada Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut cara mengungkapkannya. Tujuan dari ibadah sendiri itu yaitu manusia dan seluruh makhluk yang berkehendak dan berperasaan adalah hamba-hamba Allah. Hamba sebagaimana yang dikemukakan di atas adalah makhluk yang dimiliki. Kepemilikan Allah atas hambanya adalah kepemilikan mutlak dan sempurna. Oleh karena itu,
Makhluk tidak dapat berdiri sendiri dalam kehidupan dan aktivitasnya, kecuali dalam hal yang oleh Allah telah dianugerahkan untuk dimiliki makhluknya, seperti kebebasan memilih, walaupun kebebasan itu tidak mengurangi kepemilikan Allah. Atas dasar kepemilikan mutlak Allah itu, lahir kewajiban menerima semua ketetapannya, serta menaati seluruh perintah dan larangannya. Nah, sebagai contoh, ada ibadah terhadap perkataan, ibadah berupa perbuatan, ibadah menahan diri dari mengerjakan suatu pekerjaan, ibadah yang melengkapi perbuatan, dan menahan diri dari suatu pekerjaan. Yang kedua ada muamalah. Nah, muamalah merupakan salah satu dari bagian persoalan hukum Islam yang menyangkut hubungan kebendaan atau yang biasa disebut di kalangan ahli hukum positif dengan nama hukum privat. Nah, muamalah terbagi menjadi dua. Yang pertama ada al-muamalah al-madiyah, yang kedua ada al-muamalah al-abadiyah. Nah, untuk al-muamalah al-madiyah ini adalah muamalah yang mengkaji segi objeknya yang bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, yang haram, dan syubhat untuk dimiliki, diperjualbelikan atau diusahakan. Benda yang menimbulkan kemudaratan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Nah, yang kedua ada al-muamalah al-abadiyah, yang berarti aturan-aturan Allah yang ditinjau dari segi subjeknya atau pelakunya ya, yang berkisar pada keridoan kedua pihak yang melangsungkan akad, ijab kabul, maupun dusta. Yang ketiga ada ukubah. Nah, ukubah adalah balasan yang setimpal untuk menegakkan kemaslahatan umum karena melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada beberapa macam ukubah. Yang pertama ada ukubah asliyah, yang kedua ada ukubah badaliyah, yang ketiga ada ukubah ziyadah, dan yang terakhir ada hukuman penyempurnaan. Nah, yang terakhir ada kafarat. Nah, yang sebab-sebab kafarat itu pertama ada melanggar larangan ihram. Misalnya membunuh binatang buruan. Kafaratnya mengganti dengan binatang ternak yang seimbang dengan hewan yang dibunuh atau memberikan makanan orang miskin atau dengan berpuasa. Yang kedua ada melanggar sumpah, yang ketiga ada melanggar nazar, yang keempat ada ila. Nah, ila ini adalah suami yang berjanji tidak akan menggauli istrinya selama masa tertentu. Kafaratnya sama seperti melanggar sumpah. Terakhir ada zihar. Zihar itu kayak suami menyerupakan istrinya itu sama dengan ibunya. Nah, misalnya suami berkata di depan istrinya, punggungmu itu persis seperti punggung ibuku. Nah, maka suami ini wajib membayar kafarat sebelum suami istri tersebut bercampur. Adapun kafarat yang harus dibayar adalah memerdekakan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan terakhir memberi makan 60 orang miskin. Kafarat ini dilakukan menurut urutannya. Nah, di sini ada sumber-sumber syariat Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Agar dapat dipahami, Al-Quran itu diklasifikasikan ke dalam 3 kategori. Bisa dilihat di PPT di sini, teman-teman. Yang pertama ada mujmal, yang kedua agak jelas dan terperinci, yang ketiga jelas dan terperinci, yang terakhir itu jelas dan terperinci. Metode penafsiran Al-Quran yaitu ada tafsir tahlil, analitik. Ada 7 macam corak, antara lain ada tafsir bi al-matsur, tafsir bi al-ra'i, tafsir sufi, tafsir fikih, tafsir falsafi, tafsir ilmi, dan tafsir adabi. Yang kedua ada tafsir ijmali, contohnya global.
tafsir muqaran, komparatif, dan tafsir maudlu, tematik. Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran juga meliputi ada hukum-hukum i'tikadiyah, hukum-hukum khuluqiyah, dan hukum-hukum amaliyah. Yang kedua ada as-sunnah. Nah, beberapa istilah yang mempunyai kesamaan makna dengan sunnah yaitu ada 3. Ada hadis, ada habar, dan ada atsar. Fungsi sunnah sebagai sumber hukum antara lain mu'akkid, bayan tafsir, bayan tasyri', mentahsiskan keumuman, dan menciptakan hukuman baru. Yang ketiga ada ar-ra'yu atau ijtihad. Nah, ar-ra'yu ini adalah upaya keras untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah yang tidak ada penjelasan terhadap suatu masalah. Beberapa metode ijtihad yang digunakan para ulama dalam memutuskan suatu hukum yaitu yang pertama ada ijma'. Contoh metode ijma', ulama tentang keharaman menikahi nenek dan cucu perempuan berdasarkan tafsir kata ummahat dan al-nis. Kedua, ada qiyas. Contohnya, jual beli di waktu azan haram hukumnya, berdasar firman Allah dalam Quran surat Al-Jumu'ah. Yang ketiga, ada muslaha mursalah. Contohnya, pembukuan Al-Quran, pencetakan perkawinan di KUA, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada istihsan. Contohnya, kebolehan dokter dalam melihat aurat orang lain karena faktor kemaslahatan dalam pengobatan, dan lain-lain. Yang kelima, ada Contohnya, akad transaksi yang tidak lewat lafaz perkataan, seperti saya membeli dan saya menjual. Yang keenam, ada sad al-zara'i. Contohnya, dilarang menjual anggur ke pabrik wine, dilarang menjual senjata di daerah yang sedang dan potensi konflik. Yang terakhir ada istisyab. Contohnya, seseorang yang hilang dihukumi hidup sampai ada bukti bahwa ia meninggal. Yang terakhir ada mazhab fiqh. Aliran dalam fiqh Islam. Mazhab menurut istilah diambil dari fi'il madi zahaba, yazabu, zahaban, suhuban, mazhaban, yang berarti pergi. Nah, perbedaan metode ijtihad masing-masing mujtahid di zaman ini secara ringkas kembali kepada 3 hal, yaitu sumber dalil yang dipakai, cara pandang terhadap nas syara', dan pemaknaan bahasa. Terkait sumber dalil yang dipakai, ada 4 perkara yang menjadi penyebab, yaitu perbedaan metode menentukan kevalitan, as-sunnah, dan standar mentarjih as-sunnah, penilaian terhadap fatwa sahabat, sikap terhadap qiyas, dan sikap terhadap ijma'. Nah, selanjutnya kita akan membahas mujtahid ya, teman-teman. Nah, mujtahid mutlak didefinisikan sebagai orang yang sanggup mengambil hukum sendiri langsung dari sumbernya. Nah, orang yang disebut mujtahid mutlak adalah orang yang bisa menyimpulkan hukum sendiri langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah tanpa bantuan dan bertanya kepada orang lain. Para ulama dalam banyak kitab ushul fikih telah menjelaskan panjang lebar syarat-syarat orang yang memenuhi kualifikasi sebagai mujtahid mutlak ini, baik terkait dengan kompetensi keilmuan maupun moralnya. Masih saja sering ditemui kekaburan dalam penerapan syarat-syarat tersebut. Akibatnya, ketika sejumlah tokoh idola pada komunitas tertentu dilantik menjadi mujtahid mutlak oleh sekumpulan orang awam pada komunitas tersebut. Padahal, faktanya, tokoh yang bersangkutan sama sekali belum pantas untuk digolongkan menjadi mujtahid mutlak. Jangankan mujtahid mutlak, dimasukkan ke dalam mujtahid mazhab atau mujtahid fatwa pun masih belum pantas. Mengenal
Lalu yang terakhir pada topik ceramah kali ini yaitu mengenal lebih dekat Al-Imam Asy-Syafi'i, ulama yang sudah disepakati sebagai mujtahid mutlak. Nah, Ibnu Al-Qos bahkan berhasil menemukan 60 kesimpulan hukum dari suatu hadis kecil ini yang beliau tulis dalam satu karya khusus yang berjudul Fawaid Hadis Abi Umair. Ibnu Al-Qos berkata, di dalamnya terdapat 60 kesimpulan fikih. Nah, Ibnu Al-Qos ini sangat wajar bisa menggali kesimpulan hukum seperti itu, karena beliau itu hidup pada abad keempat Hijriah, sudah meminum ilmu ulama-ulama pendahulunya, dan mazhab pun sudah mulai memapankan diri dan mematangkan perkembangannya. Yang lebih mengagumkan adalah Asy-Syafi'i karena beliau sanggup mengistinbat 100 hukum dari satu dalil saja, dan itu tidak memerlukan bantuan siapapun. Artinya, kesimpulannya, hukum yang ditemukan Asy-Syafi'i adalah orisinil dan belum pernah dinyatakan oleh siapapun sebelum beliau. Seperti inilah kira-kira gambaran kualifikasi keilmuan mujtahid mutlak itu. Al-Baihaqi meriwayatkan artinya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam berkata, Aba Ubaid menurut kami bukan orang fakih. Aku, Sa'id bin Amr Al-Barzai bertanya, kenapa? Beliau menjawab, karena beliau hanya menghimpun pendapat para ulama lalu memilih satu pendapat untuk dirinya sendiri. Aku bertanya, kalau begitu seperti apa fakih itu? Beliau menjawab, orang fakih adalah orang yang bisa menggali satu dalil atau hukum dasar dari Al-Quran atau As-Sunnah yang belum pernah diungkapkan oleh siapapun. Kemudian, dia merinci dari satu dasar dalil itu menjadi 100 cabang pembahasan. Aku bertanya, siapa yang kuat untuk melakukan seperti ini? Beliau menjawab, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Manaqib Asy-Syafi'i lil Baihaqi juz 2 halaman 271. Nah, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan tadi dapat memberi manfaat bagi teman-teman sekalian. Nah, kalau misal ada kekurangan kata atau kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih kepada teman-teman sekalian karena telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan ceramah saya kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sama-sama.